Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 51. Perjanjian Reno dan Meli. Sedikit demi sedikit, dan pintu terbuka setengahnya, dan muncul seorang perempuan parubaya. Lagi cari siapa? Apa benar ini kamar Bu Sulis? Aku yang mendengar nama Bu Sulis segera menarik tangan ayah. Kenapa ayah membawa Rini kemari? Kalau ayah masih mau tinggal, silahkan. Tapi Rini mau pulang. Tenanglah nak, kita hanya sebentar. Setelah Sulis melihatmu, kita bisa langsung pulang. Mungkin dengan cara itu, penyakit Bu Sulis bisa sembuh. Aku sedikit terdiam dengan perasaan masih tidak ingin masuk menemui Bu Sulis. Rasa sakit hati malam itu masih membekas dalam sanubari. Siapa yang datang, Bi? Terdengar suara Pareno mendekat. Ini tuan, ada dua orang sedang mencari nyonya besar. Pareno memperlebar bukaan pintu dan menemukan ayah berdiri di hadapannya. Sedangkan aku bersembunyi di tubuh kekar ayah. Ternyata om. Ayo silakan masuk. Terima kasih. Rini ayo. Ayah memegang pergelangan tanganku. Mau tidak mau, aku ikut masuk mengikuti langkah ayah sembari menunduk. Bu, coba lihat. Siapa yang datang? Bu Sulis yang terbaring di atas pembaringan. Sedikit demi sedikit membuka mata. Syukurlah, akhirnya kamu datang juga. Rini, maafkan ibu. Ibu benar-benar menyesal sudah menuduhmu yang bukan-bukan. Wajah Bu Sulis terlihat pucat. Aku yakin penyakit yang dideritanya saat ini bukanlah penyakit jantung biasa seperti yang diderita ayah. Ibu tenang, jangan terlalu banyak berpikir. Terima kasih. Ibu tahu kamu pasti sulit memaafkan ibu setelah apa yang ibu perbuat padamu. Dengan kedatanganmu saja di sini, ibu sudah merasa bahagia. Reno, apa kata dokter tentang penyakit ibumu? Sepertinya feeling ayah sama denganku. Pasti ada sesuatu yang sedang disembunyikan Pak Reno dari kami. Kata dokter, kondisi ibu baik-baik saja. Dan sebentar lagi, ibu dibolehkan pulang. Pak Reno mencoba tersenyum. Tapi dalam senyumannya tersirat kesedihan yang begitu mendalam. Dugaanku dan ayah pasti tidak meleset. Pak Reno menyembunyikan penyakit ibu Sulis. Mungkin dia tidak ingin ibunya tahu hal sesungguhnya mengenai penyakitnya. Setelah bercengkrama cukup panjang dan terlihat Bu Sulis sudah mengantuk, maka kami mohon diri. Pak Reno mengantar kami ke depan. Reno, kamu pasti menyembunyikan sesuatu dari kami tentang penyakit ibumu. Shh, ayo kita ke sana. Takutnya ibu mendengar pembicaraan kita. Suara Pareno sedikit mengecil. Kami bertiga melangkah ke arah kursi panjang dan duduk di sana. Awalnya dokter bilang, kalau penyakit ibu hanya penyakit jantung biasa. Tapi setelah diteliti di laboratorium, ibu mengalami gagal jantung. Aku sudah berupaya mencari jantung yang cocok untuknya dan sudah menemukan seorang pendonor. Terlihat kesedihan mendalam dari nada bicara Pareno. Terus, kalau sudah ada jantung yang cocok, kenapa tidak segera melakukan operasi? Kasihan ibumu, staminanya sudah menurun. Masalahnya golongan darah ibu tidak seperti golongan darah manusia pada umumnya. Kata dokter, hanya beberapa orang di dunia ini yang memiliki golongan darah sepertinya. Semua rumah sakit sudah aku hubungi, dan kata mereka golongan darah itu serentak habis. Jadi bagaimana solusinya? Tidak mungkin bukan kamu hanya berdiam diri melihat kondisi ibumu yang semakin hari semakin melemah seperti itu.
Reno masih terus berupaya, Om. Semua orang kepercayaan Reno sudah Reno kerahkan untuk mencari golongan darah yang sama. Tapi sampai sekarang, belum ada titik terang. Pak Reno menunduk dengan kedua tangan sebagai penumpangnya. Tenanglah dan berdoalah. Mintalah pada Allah, karena hanya padanya kita bisa menumpahkan kesedihan. Semoga dia memberi kemudahan pada ibumu, agar bisa segera sembuh dari penyakitnya. Amin, Om. Baiklah kalau begitu, kami mohon diri. Kalau ada apa-apa, segera kabari kami. Ayah menepuk punggung Pak Reno, lalu berdiri. Terima kasih banyak, Om, atas nasihatnya. Ayah mengangguk lalu tersenyum. Belum juga kami melangkah, tiba-tiba pintu ruangan Bu Sulis terbuka. "Tuan, Nyonya!" teriak Binining, berlari mendekati Pak Reno. "Ada apa dengan ibuku?" Suara panik Pak Reno. Tanpa mendengarkan jawaban Binining, Pak Reno langsung berlari masuk ke dalam kamar. Kami menyusul dari belakang. "Bertahanlah, ibu pasti kuat." Pak Reno mencium tangan Bu Sulis hingga beberapa kali. Terlihat air matanya menetes di atas punggung tangan perempuan parubaya itu. Tidak lama kemudian, tim medis datang dan membawa Bu Sulis ke ruangan operasi. "Bagaimana ini, Pak? Pasien sudah mau kami operasi, tapi persediaan darah belum juga ada," ucap seorang dokter saat kami sudah berada di depan ruang operasi, sedangkan Bu Sulis sudah dibawa masuk ke dalam. "Aku sudah berupaya sebisa mungkin, Dok, tapi hasilnya tetap nihil. Setiap ada pendonor, pasti kami selalu kalah cepat." "Dok, cepat, pasien bertambah kritis." Seorang suster membuka pintu dengan wajah panik. Kami bertiga ingin masuk, tapi dicegah oleh seorang perawat yang berjaga di depan pintu masuk. Dalam kepanikan kami, tiba-tiba sebuah langkah kaki datang mendekat. "Aku bisa menolong ibumu." Kami bertiga berbalik badan dan menemukan Meli sedang berdiri di hadapan kami. "Apa maksudmu, Meli?" "Golongan darah Bu Sulis sama dengan golongan darah yang kupunya. Aku bisa mendonorkan darahku, tapi dengan satu syarat." "Katakan syaratnya. Kalau kamu butuh uang, katakan, aku bisa memberikan berapapun yang kamu mau." "Aku tidak membutuhkan semua itu. Ini ambillah dan tanda tangani." Reno mengambil secari kertas dari Meli dan membacanya dengan saksama. Kedua matanya terbuka sempurna, lalu menatapku dan menatap ayah saling bergantian. "Cepat tanda tangani sebelum semuanya terlambat." Bak buah si malakama. Pak Reno dengan sekuat tenaga mengambil pulpen yang ada di sakunya. Aku yakin dia dalam keadaan terpaksa menandatangani surat yang kami tidak tahu apa isinya. Dengan tangan bergetar, Pak Reno menorehkan tanda tangannya di atas materai. "Bagus, sekarang panggil dokter untuk melakukan transfusi darah." Meli mengambil kertas itu dari tangan Pak Reno. Tidak berselang lama kemudian, seorang dokter datang dan membawa Meli ke sebuah ruangan khusus. Aku dan ayah turut bahagia. Akhirnya dokter bisa adakan operasi buat Bu Sulis. Lain halnya dengan Pak Reno, sepertinya perasaannya bercampur aduk saat itu antara senang dan bimbang. Senang kalau Ibu Sulis sebentar lagi sembuh. Bimbang dengan surat yang baru saja dia tanda tangani. Tidak beberapa lama kemudian, pintu ruangan yang dimasuki Meli terbuka. Dua orang perawat keluar sambil membawa kantongan merah lalu masuk ke dalam ruangan Bu Sulis. Lampu indikator mulai menyala. Itu tandanya operasi sedang berlangsung. Kami kembali duduk di kursi tunggu sembari berdoa agar operasi Bu Sulis berjalan normal. Dalam penungguan kami, tiba-tiba handphone ayah berdering.
Aku tahu pasti ibu menelpon. Ayah berjalan menjauhi kami sebelum membalas panggilan. Hampir 2 jam kami di sana, hingga pintu operasi terbuka. Seorang dokter keluar sambil menyekat keringatnya. Kami segera berdiri dan menghampirinya. Bagaimana keadaan ibuku? Aku rasa nyonya sudah berhasil melewati masa kritisnya. Alhamdulillah. Rini, akhirnya ibu selamat. Pak Reno memelukku. Terasa air matanya menetes di pundakku. Terima kasih banyak, Dok. Kapan kira-kira kami bisa menjenguk pasien? Tanya ayahku. Nanti setelah dipindahkan ke ruang inap. Kalau begitu saya permisi dulu. Dokter itu meninggalkan kami. Ikuti terus kisah ini. Dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara subscribe, komentar, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.